Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Beliau adalah sosok Gubernur DKI Jakarta, dan ternyata teman-teman, masa bakti atau masa kerja Pak Anies Baswedan itu akan selesai di Oktober 2022. Jadi kurang beberapa bulan Pak Anies akan selesai menjalankan tugas genap 5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan tentunya teman-teman, setelah Pak Anies nanti selesai dari jabatan sebagai gubernur, harapan publik bahwa Pak Anies diinginkan supaya maju di 2024, yaitu di gelaran Pilpres. Ini harapan dari publik, dari masyarakat yang menginginkan Pak Anies menjadi presiden. Nah teman-teman, selama ini Pak Anies belum bisa menjawab apakah mau atau tidak, karena posisi Pak Anies hari ini masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan Pak Anies pernah menyampaikan akan menjawab itu semua setelah selesai menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan kali ini teman-teman, ada hal yang disampaikan Pak Anies sebelum Pak Anies itu lengser dari jabatan sebagai Gubernur Jakarta. Karena bagaimanapun juga teman-teman, harapannya sebagai seorang pemimpin kepala daerah DKI Jakarta setelah beliau lengser, ada program-program yang sekiranya ini baik, sekiranya ini bermanfaat, tentu harapannya supaya dilanjutkan. Dan inilah salah satu pesan yang disampaikan Pak Anies Baswedan setelah beliau nanti tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta dan akan digantikan oleh gubernur yang baru. Nah teman-teman, terkait itu semua ada kabar dari kompas.com mengenai Pak Anies Baswedan. Kita baca beritanya. Anies sampaikan pesan untuk pemimpin Jakarta di masa depan. Ini isinya. Apa pesan Pak Anies teman-teman untuk pengganti Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan beberapa patah kata harapannya kepada pemimpin DKI Jakarta di masa depan. Anies berharap siapapun yang nantinya terpilih menjadi pemimpin Jakarta, yang bersangkutan harus tetap memberikan perhatian khusus kepada Kepulauan Seribu. Ini teman-teman pesan Pak Anies terkait Kepulauan Seribu. Kami berharap siapapun yang nanti mengelola Jakarta akan menempatkan Kepulauan Seribu sebagai bagian penting untuk diperhatikan dan ditumbuhkan karena Jakarta terdiri dari 2 kawasan itu, ujar Anies Baswedan saat ditemui usai pencanangan HUT ke-495 DKI Jakarta di Pulau Bidadari, Selasa 24 Mei 2022. Ini perhatian Pak Anies ternyata teman-teman ke Kepulauan Seribu, wilayah di pinggir kota Jakarta. Anies mengatakan pembangunan di Jakarta tidak bisa dipisahkan antara daratan dan kepulauan, karena menurut dia, kedua kawasan sama pentingnya dalam pembangunan ibu kota. Pembangunan harus dua-duanya, pembangunan pengawasan kontinental dan pembangunan kawasan arsipelago. Dan inilah pesan penting keduanya, ucap dia. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jilid 1 ini memaparkan beberapa capaian pembangunan di Kepulauan Seribu, baik dari gubernur sebelumnya dan juga masa dia memimpin. Jadi Pak Anies juga menyampaikan keberhasilan gubernur sebelum Pak Anies dan kepemimpinan di masa Pak Anies Baswedan. Contohnya adalah aliran listrik di Kepulauan Seribu yang kini sudah dialiri listrik 24 jam non-stop. Listrik pertama kali masuk dengan sistem kabel bawah laut di masa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo. Kemudian dilanjutkan Anies hingga ke Kepulauan Sabira, yaitu pulau terluar dari Kepulauan Seribu. Pencapaian lainnya yakni harga bahan pokok di Kepulauan Seribu yang sama dengan daratan Jakarta. Mereka bisa mendapatkan di sini kepulauan karena Pasar Jaya menyiapkan pasar grosir yang harganya sama dengan di Jakarta, ucap Anies. Jadi bahan pokok di Jakarta dan di Kepulauan Seribu ini harganya bisa sama. Ini adalah capaian yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Capaian ketiga yaitu air bersih di Kepulauan Seribu yang dipenuhi dengan sistem Sea Water Refresh Osmosis SWRO atau air laut diolah sehingga menjadi air bersih yang digunakan oleh warga.
Kemudian kesehatan dan pendidikan yang disebut Anies yang mendapat perhatian khusus dari Pemprov DKI Jakarta. Terakhir adalah perencanaan pembuangan air kotor dan air limbah yang dibangun dengan sistem ramah lingkungan. Itu teman-teman pesan Pak Anies Baswedan kepada pemimpin berikutnya yang memimpin DKI Jakarta. Pesan Pak Anies supaya memperhatikan Kepulauan Seribu. Karena menurut Pak Anies bahwa pembangunan di Jakarta itu tidak hanya di daratan, tetapi juga di kepulauan dan di lautan. Semua bagaimana bisa diperhatikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan tentunya teman-teman, apa-apa yang telah dilakukan Pak Anies yang bermanfaat, yang berguna di Kepulauan Seribu, ini diharapkan diteruskan. Seperti listrik 24 jam, ini sudah on di Kepulauan Seribu. Kemudian air bersih, ini juga sudah dilakukan Pak Anies. Kemudian pendidikan, kemudian masalah kesehatan, itu juga dilakukan Pak Anies Baswedan agar pembangunan ini merata, tidak hanya di kota Jakarta tapi di pesisir, kemudian di tepi wilayah di DKI Jakarta itu juga turut diperhatikan. Dan ini pesan yang disampaikan Pak Anies Baswedan kepada gubernur berikutnya pengganti Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, ada hal yang cukup menarik dari Pak Anies Baswedan selama beliau menjadi pemimpin DKI Jakarta. Bahwa Pak Anies ini memang banyak hal yang dikerjakan, banyak prestasi yang ditorehkan oleh Pak Anies Baswedan, sehingga Pak Anies sering mendapatkan penghargaan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan prestasi-prestasi yang lain dari Pak Anies Baswedan, contohnya yang fenomenal adalah terkait pembangunan Jakarta International Stadium JIS. Ini hasil karya Pak Anies Baswedan ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Walaupun sebenarnya teman-teman, perencanaan pembangunan JIS itu jauh sebelum Pak Anies itu sudah dicanangkan. Tetapi baru Pak Anies Baswedan inilah yang bisa mewujudkan. Bahkan kemarin Pak Sutioso pernah mengatakan cita-cita supaya ada stadion di ibu kota Jakarta ini. Itu cita-cita yang diharapkan oleh Pak Sutioso, dan akhirnya cita-cita Pak Sutioso diwujudkan oleh Pak Anies Baswedan. Sebuah stadion, lapangan sepak bola terbesar di ASEAN. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman, karena Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya 5 tahun, dan itu yang bisa dipersembahkan sebagai legasi Pak Anies Baswedan. Kemudian yang berikutnya adalah Formula E. Ini juga luar biasa teman-teman. Sebuah kegiatan yang melibatkan pemain atau pembalap dari luar negeri. Dan tentunya selain pembalap ada pengunjung, ada penonton yang juga banyak dari luar negeri. Dengan harapan mereka masuk ke Indonesia itu bisa berinvestasi, bisa memberikan devisa. Artinya ada sesuatu yang bisa masuk ke Indonesia lewat Formula E. Tetapi paling tidak ada sebuah kesan ketika orang luar negeri masuk ke Indonesia, kesannya bagaimana dia mendapatkan keakraban, kehangatan dari warga Indonesia. Ini yang akan diceritakan oleh keluarganya, saudaranya, teman-temannya ketika pulang dari Indonesia. Jadi ada nama baik yang dibawa setelah menonton Formula E. Nah inilah yang dimaksud teman-teman, sebuah karya Pak Anies Baswedan yang bisa dinikmati oleh warga negara Indonesia, juga warga negara luar negeri, menikmati kegiatan yang dilakukan Pak Anies Baswedan sebelum Pak Anies purna selesai menjadi Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu memang tidak salah kalau banyak orang ini menginginkan Pak Anies supaya maju di 2024. Harapannya kalau Pak Anies maju dan menjadi presiden akan memberikan dampak positif terkait pembangunan untuk seluruh Indonesia. Harapannya seperti itu. Jadi bukan hanya di Jakarta tapi di luar Jakarta. Kalau sudah menjadi presiden tentu akan lebih mudah untuk menangani pembangunan di Indonesia. Namun untuk menuju ke Pilpres 2024 ternyata juga tidak mudah teman-teman, karena Pak Anies Baswedan sendiri tidak punya kendaraan politik, tidak punya partai politik, dan tentu harus berkolaborasi dengan partai politik yang ada. Untungnya teman-teman, kemarin Pak Surya Paloh ini mau mencanangkan konvensi atau pemilihan calon presiden yang akan digelar rakernasnya itu adalah tanggal 15 sampai 17 Juni 2022 ini. Nah, di situ nanti akan ada beberapa nama yang akan diusung di 2024.
Harapannya Pak Anies bisa masuk dari Partai Nasdem, kemudian nanti berkoalisi dengan partai lain. Ini menjadi sesuatu yang menjadi momentum atau menjadi kesempatan Pak Anies untuk ikut serta dalam Pilpres 2024 mendatang. Itu yang bisa kita bahas kali ini teman-teman, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.